Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kisah ini bermula setelah menjelaskan kegiatan fitnah yang dilakukan Muawiyah di Syam. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengemukakan gagasan untuk mencegah meluasnya fitnah yang berbahaya itu. Gagasan yang dikemukakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ternyata mendapat sambutan dingin. Bahkan, Tolhah dan Zubair saat itu yang merupakan tokoh-tokoh terdini membaiat Ali bin Abi Thalib, ia beralasan hendak berangkat umroh ke Mekah, menyatakan bahwa ia tak dapat memenuhi ajakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Penolakan terselubung yang dikemukakan Tolhah dan Zubair ternyata mempunyai ekor yang panjang dan mempermudah hancurnya kedudukan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Sejak terbaiatnya Ali bin Abi Thalib, kini kota Makkah menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh yang terkena tindakan penertiban Amirul Mukminin, terutama mereka yang berasal dari kalangan Bani Umayyah. Di antara mereka termasuk Marwan bin Al-Hakam yang cepat-cepat meninggalkan Madinah. Kini, Tolhah dan Zubair berangkat ke Mekah. Ketika itu, Siti Aisyah radhiyallahu anhu juga kebetulan berada di Makkah setelah menunaikan ibadah haji. Beberapa waktu sesudah terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, ia mendengar desas-desus bahwa Yolha bin Ubaidillah terbaiat sebagai khalifah pengganti Utsman radhiyallahu anhu. Mendengar selentingan itu, ia segera mengambil keputusan untuk cepat-cepat kembali ke Madinah. Tetapi di tengah perjalanan, ia menerima kabar bahwa yang terbaiat sebagai khalifah bukannya Tolhah, melainkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu mendengar kepastian tersebut, ia membatalkan rencana pulang ke Madinah. Ia kembali ke Mekah, hatinya sangat sedih saat mendengar berita itu. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa sejak terjadinya peristiwa yang dalam sejarah dikenal dengan nama Hadisul Ifk, Siti Aisyah sukar berbaik-baik kembali dengan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melancarkan ekspedisi terhadap kaum kafir dari Banu Mustalik. Dalam ekspedisi itu, beliau mengajak istrinya, Siti Aisyah. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Siti Aisyah ketinggalan dari rombongan, gara-gara mencari barang perhiasannya yang hilang di perjalanan. Untunglah ketika itu ia dijumpai oleh Safwan bin Mu'attal, yang berangkat pulang lebih belakangan. Bukan main terkejutnya Safwan melihat Ummul Mukminin seorang diri di tengah-tengah padang pasir. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipersilakan naik ke atas unta, sedangkan Safwan sendiri berjalan kaki sambil menuntun. Siang hari mereka berdua baru memasuki kota Madinah dengan disaksikan oleh orang banyak. Semuanya heran mengapa Ummul Mukminin mengendarai unta seorang pemuda yang tampan itu. Mengenai kejadian itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada mulanya tidak pernah berpikir lebih jauh. Akan tetapi secara diam-diam peristiwa itu menjadi pembicaraan orang ramai dan menjadi buah bibir yang dibisik-bisikkan orang dalam tiap kesempatan. Sumber utama yang menyiarkan desas-desus tuduhan Siti Aisyah berbuat serong ialah seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Desas-desus itu akhirnya sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita santer tentang hal itu sangat menggelisahkan hati beliau. Kemudian beliau minta pendapat para sahabat mengenai hal itu. Konon Usamah bin Zaid sama sekali tidak dapat mempercayai benarnya desas-desus itu. Sedang Ali bin Abi Thalib waktu itu mengatakan, "Ya Rasulullah, masih banyak wanita lain." Ali bin Abi Thalib mengucapkan kata-kata itu hanya sekadar untuk berusaha menenangkan perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tampak gelisah. Ucapan itulah yang kemudian menjadi sebab retaknya hubungan baik antara Siti Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ucapan tersebut oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu dirasakan sangat menusuk hati,
sedangkan Ali bin Abi Thalib sendiri selama itu tidak pernah berubah sikap terhadap Siti Aisyah radhiyallahu anhu, ia senantiasa hormat kepada Ummul Mukminin. Lebih-lebih setelah peristiwa itu terselesaikan dengan tuntas berdasarkan turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa Siti Aisyah bersih dari perbuatan nista seperti yang dituduhkan orang. Gara-gara hadisul itulah, Siti Aisyah sangat kecewa mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibaiat sebagai khalifah oleh penduduk Madinah. Setibanya di Mekah, ia berniat hendak menentang pembaiatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, Utsman mati terbunuh secara mazlum. Oleh karena itu adalah kewajiban kaum muslimin untuk menuntut balas atas kematiannya. Menurut Ummul Mukminin itu, khalifah pengganti Utsman radhiyallahu anhu harus dilakukan pembaiatannya dalam suasana tertib dan damai. Ini sama artinya dengan mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dipilih hanya oleh kaum pemberontak yang telah membunuh khalifah. Pendirian Siti Aisyah ini lebih diperkuat lagi oleh kedatangan Tholhah dan Zubair. Dua orang itu di Mekah mengadakan kampanye menentang pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Pada mulanya, banyak orang bertanya-tanya tentang pendirian aneh kedua orang itu. Bukankah mereka telah menyatakan baiatnya kepada Ali bin Abi Thalib? Tanda tanya di hati orang-orang itu mereka jawab dengan mengatakan bahwa baiatnya dilakukan karena dipaksa oleh kekuatan bersenjata kaum pemberontak. Bagaimanapun juga, pada saat itu di Mekah telah tersusun kekuatan penentang Ali bin Abi Thalib. Kekuatan ini makin hari makin bertambah. Mereka bertekad hendak memaksa Ali bin Abi Thalib melepaskan kekhalifahannya. Dengan bantuan bekas-bekas pejabat yang terkena penggeseran dan penertiban dengan dukungan orang-orang Quraisy yang masih menyimpan rasa sakit hati, diperkuat lagi oleh kehadiran Ummul Mukminin, sekarang Tholhah dan Zubair berhasil mengorganisasi pasukan bersenjata kurang lebih berkekuatan 3.000 orang. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.